Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan kembali membagikan buku dari Bishop Dag Heward. Dalam bab 5-nya dikatakan temanya itu aku adalah, aku mempunyai, dan aku dapat. Dan di part awal Bishop Dag ngomong kalau kita nyebutin dan mengklaim apa yang menjadi kapasitas kita. Jadi nggak bisa anak kecil mau misalnya mobil beneran gitu. Nggak mungkin bapaknya, ayahnya itu ngasih. Karena ya emang nggak perlu, emang bukan kapasitasnya. Dan pada bab ini aku bisa ngomong, aku adalah tuh apa sih? Aku adalah itu adalah kita tahu kita itu siapa. Kita tahu kita tuh anak raja segala raja. Kita tahu kita adalah ciptaan Tuhan yang paling istimewa. Kita tahu kalau kita itu adalah ahli warisnya Tuhan gitu, Bapa di surga. Dan aku adalah means kita tahu identitas kita itu siapa. Kita itu akan jadi apa gitu. Apa ya? Kita tahu kita itu siapa di hadapan Tuhan. Lebih ke sana. Jadi udah lagi nggak punya mental korban di mana ketika kita alami sesuatu dan kita langsung drop gitu. Tapi aku belajar di aku adalah ini. Ketika kita tahu kita itu ahli warisnya Tuhan, kita adalah anak raja, kita itu adalah orang manusia yang dibenarkan oleh Tuhan sendiri, kita pasti punya mindset yang berbeda gitu. Dan yang kedua adalah aku mempunyai. Ketika kita tahu kita itu siapa, ketika kita tahu kita itu anak raja, means kita tahu kita punya apa. Means kita tahu Bapak di surga, Bapak kita itu punya apa. Apa yang dimiliki Bapak, pasti itu turun ke anak. Ya kan? Kayak kita tinggal di rumah. Misalnya punya makanan gitu. Atau punya apalah gitu. Dan kita bisa aja ngambil. Kita bisa aja menggunakan hal itu. Karena itu punya Bapak kita sendiri. Dan aku percaya ketika kita tahu pertama yang aku adalah anak raja, dan kita step yang keduanya adalah aku mempunyai. Aku tahu aku tuh punya A, B, C, D. Aku tahu aku punya yang namanya damai sejahtera, sukacita. Aku tahu bumi ini, dunia ini tuh punyanya Tuhan, punyanya Bapa kita gitu. So ketika kita punya identitas, ketika kita tahu siapa Bapak kita dan Bapak kita punya apa, step ketiganya adalah aku dapat. Means kita mendapatkan apa yang Bapak di surga itu punya. Means kita tahu, kita punya, kita dapat apa yang Bapak di surga kasih ke setiap hidup kita gitu. Dan poin semuanya ini bekerja ketika kita aktif mengatakannya. Kita aktif untuk memperkatakan hal-hal yang kita inginkan gitu, yang kita klaim, yang kita ambil. Dan dikatakan ya dalam bab ini, iman yang bekerja adalah iman yang membuat pengakuan. Iman yang efektif adalah iman yang mengucapkan klaim-klaimnya. Jadi gak bisa cuma dipikir, cuma dimimpi-mimpikan, tapi kita harus mengucapkannya. Dan dikatakan itu adalah prinsip kekal dari firman Tuhan. Dan dikatakan juga dalam buku ini, iman yang efektif adalah iman yang sesuai dengan firman Tuhan. Ketika kita punya identitas anak dari raja segala raja, Bapa di surga, pasti kita punya iman yang sesuai dengan firman Tuhan. Pasti kita akan punya mindset kalau kita punya kerajaan surga, dan kita pasti akan klaim dan mendapatkan apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan kita harus mengucapkannya itu gak cuma sekali. Kayak aku sering ngomong angin lalu, lagi bercanda mungkin atau lagi apa, dan aku percaya apa yang kita ucapkan itu yang menjadi bagian kita. So aku mau belajar gitu. Emang belum sampai titik itu, tapi aku mau belajar untuk apa yang aku ucapkan bukan perkataan kutuk, bukan negatif, tapi melainkan iman, melainkan suatu yang aku percaya itu akan menjadi milikku one day gitu. Dan gak bisa cuma sekali dikatakan, kita harus mengucapkan hal ini berulang kali, karena semuanya itu berdasarkan Alkitab. Jadi bukan ini seorang pemimpin, tapi ini based on Bible gitu, based on Alkitab. Dan itu harus punya
iman ketika kita mengatakan tersebut. Dan aku percaya ketika kita punya identitas ini, ketika kita percaya bahwa Bapa di surga itu yang punya semuanya, dan kita adalah ahli warisnya Tuhan, means kita yang akan menduduki dan kita akan mendapatkan setiap apa yang Bapa di surga punya. Dan aku percaya setiap ucapan kita adalah doa, even ke orang lain. Kita harus punya mindset kedewasaan untuk kita katakan yang positif ke orang, karena bukan ego kita sendiri yang kita mau diri sendiri kita baik, melainkan apa yang saudara-saudara kita, keluarga kita kita ucapkan untuk mereka itu akan menjadi yang terbaik juga, karena kita hamba-hamba Tuhan. So aku percaya kita harus punya iman untuk diri sendiri dan orang lain, dengan dimulai mengatakan hal-hal yang baik, yang mulia, yang agung, yang berkenan di hadapan Tuhan ke diri kita dan ke orang lain. Semua keputusan dikatakan bercirikan hikmat dan kecerdasan. Tuhan ada di dalam kita, itu lebih besar dibandingkan ada di dunia. So kita akan bisa keluar dan menang lebih dari apapun, karena dunia ini itu emang miliknya Tuhan. Terus beriman, terus percaya, terus kenal Tuhan kita, belajar mengenal Tuhan kita setiap hari. Thank you semuanya, God bless you.